Perwakilan Amerika Serikat dan China sepakat untuk memperpanjang jeda pemberlakuan tarif resiprokal yang semula dijadwalkan berakhir pada 12 Agustus 2025 mendatang. Adapun keputusan akhir mengenai tarif resiprokal untuk China akan tetap berada di tangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perwakilan Amerika Serikat dan China sepakat untuk memperpanjang masa jeda perang tarif hingga 90 hari dari jadwal akhir tenggat waktu semula pada 12 Agustus 2025. Perpanjangan tersebut menjadi hasil pertemuan antara perwakilan kedua negara di Stockholm, Swedia, dan diungkapkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent. Perundingan di Stockholm yang memutuskan untuk memperpanjang jeda pemberlakuan tarif resiprokal antara Amerika Serikat dan China bertujuan untuk meredakan sementara ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat dan China yang merupakan dua negara ekonomi terbesar di dunia, di mana ketegangan hubungan dagang antara kedua negara tersebut berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Scott Bessent mengatakan keputusan akhir mengenai perpanjangan jeda pemberlakuan tarif masuk barang asal China ke Amerika Serikat akan berada di tangan Presiden Donald Trump. Namun demikian, Bessent menegaskan sangat kecil kemungkinan Trump akan menolak usulan perpanjangan masa jeda tersebut. Dalam gencatan perang tarif yang disepakati pada Mei 2025 lalu, Amerika Serikat akan menurunkan besaran pengenaan tarif masuk barang asal China menjadi 30% dari semula 145%. Sementara China akan menetapkan tarif masuk barang asal Amerika Serikat dari 125% menjadi 10%. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menolak memberikan izin kepada pemimpin Taiwan Lai Ching-te untuk transit atau singgah di New York dalam perjalanannya ke Amerika Tengah. Ya, keputusan ini diambil dikarenakan adanya penolakan dari pemerintahan Tiongkok. Sebelumnya Lai dijadwalkan berencana untuk singgah di New York selama perjalanannya di bulan Agustus saat melakukan kunjungan ke Paraguay, Guatemala, dan Belize. Namun demikian, pejabat Gedung Putih justru melarang rombongan Lai untuk singgah di New York dalam perjalanan menuju kawasan Amerika Tengah tersebut. Adapun penolakan yang dilaporkan terhadap Lai muncul di tengah negosiasi sensitif perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana kedua negara dengan ekonomi terbesar dunia tersebut tengah berupaya menegosiasikan akhir perang dagang yang terus memburuk serta potensi pertemuan Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam waktu dekat. Media pemerintah Gaza menyebut Israel membatasi masuknya bantuan kemanusiaan dengan menghalangi truk pengangkut bantuan. Adapun saat ini Gaza memerlukan bantuan sedikitnya 600 truk per harinya. Kantor media pemerintah Gaza menyebut Israel hanya mengizinkan 109 truk memasuki jalur Gaza pada Selasa kemarin. Namun sebagian besar bantuan justru dijarah di tengah sengkarut keamanan yang semakin buruk. Media Gaza menilai kekacauan keamanan tersebut dilakukan secara sistematis dan sengaja diciptakan oleh Israel di tengah bantuan melalui udara yang kurang efektif. Gaza pun disebut memerlukan sedikitnya 600 truk bantuan dan bahan bakar setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga sipil. Sementara Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza selama 18 tahun. Dan saat ini Israel dihadapkan pada tekanan dari dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa agar segera membuka pintu masuk bantuan bagi masyarakat Gaza. Situasi ini terjadi saat Israel mengumumkan rencana untuk menghentikan pertempuran guna memungkinkan distribusi bantuan lewat koridor aman. Namun banyak pihak menilai langkah ini hanya upaya untuk mencuci tangan dari krisis kemanusiaan yang semakin parah. Berbagai sumber IDX Channel. Sejumlah negara menyatakan kesediaan untuk mengakui negara Palestina dalam KTT PBB yang membahas solusi dua negara Israel-Palestina. Negara-negara itu juga mengundang negara lain untuk mendukung pengakuan atas negara Palestina.
Sejumlah negara Eropa serta Kanada, Australia, dan Selandia Baru menyatakan kesediaan untuk mengakui negara Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan dalam deklarasi bersama dalam KTT PBB yang membahas Two-State Solutions atas konflik Israel-Palestina di markas PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Selain Kanada, Australia, dan Selandia Baru, negara lain yang tergabung dalam deklarasi ini antara lain Andorra, Malta, Islandia, Portugal, San Marino, dan Finlandia. Beberapa negara seperti Slovenia dan Norwegia yang telah terlebih dahulu menyatakan mengakui negara Palestina juga ikut menandatangani pernyataan tersebut sebagai bentuk komitmen berkelanjutan terhadap solusi dua negara. Deklarasi itu juga mengundang negara-negara lain yang belum mengambil langkah serupa untuk turut mendukung pengakuan atas negara Palestina. Selain menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina, para menteri luar negeri dari negara terkait juga menyatakan komitmen mereka untuk merancang struktur politik dan kemanusiaan pasca berakhirnya perang di Gaza. Hal ini mencakup rekonstruksi wilayah, pelucutan senjata Hamas, serta pengecualian kelompok Hamas dari pemerintahan Palestina ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Kami pemirsa, gempa dahsyat yang mengguncang Rusia pada Rabu dini hari memicu peringatan tsunami di sejumlah wilayah Pasifik termasuk Indonesia. Ya, gempa ini menjadi yang terkuat di dunia sejak gempa yang terjadi di Jepang pada tahun 2011 lalu. Gempa bumi dahsyat mengguncang Rusia di bagian timur jauh pada Rabu dini hari waktu setempat. Sejumlah media melansir gempa Rusia berkekuatan 8,8 magnitudo yang memicu tsunami di wilayah Pasifik Utara. Gempa Rusia tersebut juga memicu peringatan tsunami di Alaska, Hawaii, dan pantai lain di selatan menuju Selandia Baru, termasuk pantai di wilayah timur Indonesia. Gelombang tsunami pertama menghantam wilayah pesisir Severokurilsk, yang merupakan pemukiman utama di Kepulauan Kuril Rusia di Samudra Pasifik. Namun gubernur setempat Valery Limanenko mengatakan warga di wilayahnya aman dan tetap berada di daratan tinggi hingga ancaman gelombang susulan berlalu. Gempa bumi ini merupakan yang terkuat di dunia sejak gempa yang terjadi pada Maret 2011 di lepas pantai timur laut Jepang dengan kekuatan 9,0 magnitudo. Gempa di Jepang itu menyebabkan tsunami dahsyat yang memicu kerusakan di pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang. Berbagi sumber untuk IDX Channel.